بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Raya Darussalam rahimahullah. Selanjutnya kita langsung ke inti acara uraian hikmah malam nuzul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Hakim. Dipersilakan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, memilih kita sebagai hamba-Nya yang pada saat ini kita duduk bersama-sama dengan niat memperingati malam nuzulul Quran, yang dikatakan pada malam tersebut turunnya Al-Quran. Kemudian malam ini juga adalah malam yang dikatakan malam yang mulia. Bahkan dikatakan bahwa apapun segala sesuatu ketika dia disandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Malam ini adalah malam nuzulul Quran. Kenapa dia mulia? Karena turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan, kenapa dia mulia? Karena pada bulan tersebut ada malam turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad mulia karena Nabi Muhammad diturunkan. Apa namanya? Karena Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Dan Jibril alaihissalam mulia karena hadir dengan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kertas saja, jika kita tuliskan ayat Al-Quran pada kertas tersebut, maka kertas menjadi mulia. Coba Ibu Bapak Ibu bayangkan, kertas kosong, mungkin Bapak Ibu bisa menginjak kertas tersebut. Tapi ketika kertas tersebut disandingkan dengan Quran, ada ayat Al-Quran yang dituliskan di sana, maka kertas tersebut menjadi mulia. Tidak mungkin kita meletakkannya di bawah. Bahkan jika kita analogikan lagi bahwa tutupnya Al-Quran, covernya Al-Quran, entah ada yang biasanya ada cover tambahan berupa kain, itu sebenarnya kalau dia tidak bersanding dengan Quran, biasa saja. Tapi kita sebagai adat kita biasanya dengan Al-Quran, ketika kita mau membaca Quran, kita adalah mencium Quran tersebut. Dan setelah selesai itu juga kita cium. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam Al-Iqham menyebutkan bahwa mencium Al-Quran itu adalah ta'birun, adalah sebuah takbir daripada kita menghormati an-ta'zimihi, daripada menghormati Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini akan mulia jika kita selalu bersama Al-Quran. Maka mudah-mudahan niat yang mulia ini, kita duduk di sini bersama-sama ingin mempelajari Al-Quran, ingin
mengetahui bagaimana peristiwa nuzul Quran dan apa saja yang terkandung hikmah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi momentum kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita, mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, istri kita pun juga dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran berbunyi bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada dua pada ayat tersebut yang menunjukkan nama daripada Al-Quran, yaitu adalah huda dan furqan. Huda artinya petunjuk dan furqan artinya pembeda. Di dalam terjemah dikatakan furqan adalah pembeda antara haqq dan batil, antara yang benar dan batil. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan mengkaji, kita akan mengupas bagaimana ayat ini berbicara. Al-Quran yang kita kenal dia sebagai huda, sebagai petunjuk, maka tentunya kita ketika kita bertemu dengan Al-Quran atau kita meyakini Quran itu sebagai petunjuk kita, petunjuk di dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu mungkin pernah naik mobil, pernah naik pesawat, bahkan di pesawat itu ada panduan bagaimana cara memakai pelampung. Itu adalah petunjuk. Coba seandainya Bapak Ibu tidak bisa membaca, bagaimana Bapak Ibu mengetahui petunjuk pemakaian pelampung? Begitu juga Al-Quran, bagaimana Bapak Ibu bisa memahami Al-Quran kalau Bapak Ibu tidak bisa membaca? Al-Quran itu bukan hanya sebuah kata, tetapi dia adalah sesuatu yang merupakan petunjuk yang harus dibaca dan juga dipahami dalam setiap maknanya. Membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslimin dan muslimat. Kenapa dikatakan kewajiban? Karena segala aktivitas ibadah kita pasti bersinggungan dengan Al-Quran, atau setidaknya ada huruf-huruf Al-Quran. Itu bisa kita katakan Al-Quran berbahasa Arab, pasti tidaknya adalah huruf hijaiyah. Pasti kita harus memahami atau harus bisa bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara mengucapkan alif, bagaimana cara mengucapkan ba, bagaimana cara mengucapkan za, kemudian za, harus ada bedanya. Karena Bapak Ibu kalau seandainya tidak bisa membedakan antara ja, za dan za, maka jadinya nanti ketika membaca surah Idza jaa nasrullahi wal fath salah. Jajah semua kan? Bahkan ada berapa ja di situ. Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa mempelajari Al-Quran, mempelajari huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib. Salat Al-Fatihah, ya kan? Kemudian lagi apa? Mau puasa ada niatnya juga, bahasa Arab juga, ada kalimat Allah juga di sana. Bahasa Arab dikatakan lughatul Quran. Maka setidaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita belum bisa membaca Quran atau belum fasih membaca Quran, maka jangan malu untuk belajar. Karena saya punya sebuah cerita, saya punya seseorang yang dia masa tuanya memang dari awal tidak bisa membaca Quran. Kita ajar dari alif ba sampai ta, alhamdulillah setahun, kurang lebih setahun, akhirnya dia bisa membaca dan khatam Quran. Kemudian dengan niat, dia niatkan kalau saya bisa membaca Quran, maka dia akan berangkat umrah ke keluarga. Alhamdulillah, bismillah ta'ala. Tidak ada malu daripada nanti kita malu di akhirat. Orang siapa yang tidak baca Quran? Ya Allah, orang lagi bagi syafaat Quran, kita nggak bisa. A'udzubillah min dzalik, kita a'udzubillah. Membaca Al-Quran
itu hendaklah kita rutinkan di dalam hidup kita, siang ataupun malam. Karena sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalu ibadati ummati adalah qiraatul Quran. Yang paling afdal ibadah daripada umatku itu adalah membaca Al-Quran. Tentu harus dengan baik dan benar. Baik itu tajwidnya, baik itu makharijul hurufnya. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan sesuatu yang salah, maka akan menimbulkan pemahaman yang salah. Hal itulah yang mungkin harus kita pikirkan, bagaimana kita mengajarkan bukan hanya diri kita, tetapi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Khususnya anak-anak kita mungkin yang masih kecil. Dikatakan sering kita mendengar mungkin para ulama, para aulia, para guru-guru ngaji juga menyampaikan hal tersebut, bahwa amal jariyah yang mesti kita ajarkan dan mesti kita ambil adalah mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Kenapa? Ketika seseorang mengajarkan Al-Fatihah dengan baik dan betul, pasti sholatnya selalu membaca Al-Fatihah. Dan setiap hari dia sholat, dia baca Al-Fatihah, maka Alhamdulillah, insya Allah nanti dia akan memberikan amal jariyah untuk kita. Maka ketika kita mendengar orang baca Quran, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u. Maka kalau ada orang membaca Quran, hendaklah didengarkan. Jangan malah main HP. Karena dikatakan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mau nggak dapat rahmat? Pasti malah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak bisa membaca, paling tidak kita mau mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Bahkan di dalam penelitian dikatakan bahwa anak kecil ketika dia masih di dalam kandungan, ketika dibacakan Quran pada masa kandungannya tersebut, maka otaknya, IQ-nya dan sebagainya mempengaruhi di dalam pertumbuhannya. Maka bagaimana dengan diri kita? Berarti diri kita, jika kita selalu membaca Quran, walaupun tidak tahu maknanya, pasti akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakekku, buat apa aku membaca Quran sementara aku tidak mengerti artinya?" Lalu kata kakeknya, "Baca aja Quran tersebut." "Tapi aku tidak mengerti. Begini, bagaimana aku bisa mendapat petunjuk dari Quran sementara aku tidak mengerti maknanya?" Maka kata kakeknya ajak anak tersebut ke pinggir danau, kemudian diambil satu ember yang kotor, atau ember berlubang, kalau bahasa kitanya mungkin tamisang nasinya. Kemudian kata kakeknya, "Wahai cucuku, ambil air di sana. Kemudian kau bawa ke sini." Kemudian pergilah si cucu, dia ambil air tersebut, belum dia sampai lagi sudah habis. Kemudian dia ambil lagi, belum sampai lagi sudah habis. "Wahai kakekku, aku ini mengambil air dari sana ke sini." Ya tentulah kakek tidak akan mungkin sampai kepada kamu karena bolong, ya kan? Namun kata kakeknya, "Wahai cucuku, engkau lihatlah tempat yang tadinya kotor, walaupun dia berlubang,
Ketika kamu sering mengambil air kemudian kamu bawa, maka tempat tersebut menjadi bersih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan membersihkan hati kita, karena Al-Quran akan menghidupkan hati kita yang mungkin sedang dalam keadaan mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran juga berbunyi bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang-orang beriman adalah apabila seseorang tersebut disebutkan nama Allah, artinya bergetar. Bergetarlah dia, Allah. Bergetar aja berdoa. Dikatakan dalam tafsir yang dimaksudkan dengan bergetar di sini adalah khaufun minallah. Dia bertambah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayat zadatuhum iman. Dan bertambah keimanannya. Apa korelasi daripada ayat ini? Hal ini membuktikan bahwa innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman. Orang yang memiliki iman, apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar. Jika seandainya saat ini kita disebutkan nama Allah, hati kita tidak bergetar, atau ketika dibacakan ayat Al-Quran, iman kita tidak bertambah, berarti ada yang salah di dalam iman kita. Apa contohnya? Mungkin hati kita rusak. Contohnya bisa kita ambil bahwa semua orang saat ini memiliki HP, betul kan? HP. Saat semua orang memiliki HP, sinyal masuk, kemudian satu HP saja misalkan tidak mendapat sinyal tersebut, kira-kira yang rusak siapa? HP-nya kan, bukan sinyalnya. Ini punya HP semua nih. Anggaplah ini diri kita, manusia kan. Kemudian ada kartu. Kartunya anggaplah kita analogikan dia sebuah keimanan seseorang. Ketika kartu ini walaupun dia diletakkan di HP, tetapi dia tidak bisa menyambut HP, menyambut sinyal tersebut, berarti ada masalah dengan HP tersebut, berarti ada masalah dengan manusianya. Bisa jadi memang manusianya rusak, atau bisa jadi nggak ada imannya, atau bisa jadi imannya atau kartunya bermasalah. Beda halnya ketika misalkan HP-nya ini semua orang tidak ada yang menerima, berarti memang sinyalnya yang bermasalah. Tapi semua orang menerima sinyal, sementara beberapa orang saja yang tidak, berarti itu adalah iman seseorang tersebut atau sinyal orang tersebut atau kartu yang memiliki masalah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar Quran, dengarkanlah dengan seksama, hayatilah maknanya dan resapilah maknanya, maka itu insya Allah akan membuat hati kita pun menjadi tenang. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud. Dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah kepadaku ayat Al-Quran." Kata Abdullah, "Aku malu wahai Rasulullah, karena engkau lebih tahu bagaimana bacaannya." Kata Rasulullah, "Bacakan ya Abdullah." Dibacakan. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan, tak sengaja entah Rasulullah tak merasa bahwa beliau meneteskan air mata. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau ingin mengetahui bagaimana bacaan Quran yang betul, maka perdengarkanlah atau ikutlah bacaan Abdullah bin Mas'ud.
Bagaimana bacaan yang betul? Ketika ayat perang kita membacanya dengan tegas, kemudian ayat rahmah kita membacanya dengan kasih sayang atau dengan lembut. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa apa namanya? Zuyyinal Qur'an bi aswatikum. Maka hiasilah Al-Qur'an dengan suara yang indah dari kalian, seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi. Dia menghiasi Quran dengan bacaan yang indah, dengan lantunan, dengan suara-suara yang indah, dengan nada yang variatif yang menimbulkan keindahan, bukan hanya keindahan panjang pendeknya atau keindahan suaranya. Jika kita meresapi, maka mungkin di sana akan ada keindahan maknanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita baca Quran karena dikatakan tadi bahwa al-mar'u ma'a man hab. Seseorang akan bersama yang dicintai. Maka mencintai Al-Quran, maka yakinlah bahwa Al-Quran nanti akan membawa kita, akan memberikan syafaat di hari kiamat nantinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempelajari Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Dengan apa? Bukan dengan Google. Google ya, bukan dengan Google. Karena ada satu aliran yang menganggap Google ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengetahui semuanya, searching aja semuanya ada Google. Ada agama namanya atau ada aliran Googleisme. Karena dia menganggap Google ini adalah Tuhan. Karena apa katanya? It's know everything. Dia mengetahui segalanya. Karena kita meyakini bahwa Google itu cuma ciptaan manusia. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi. Makanya kalau kita melihat susunan daripada ayat puasa, kemudian ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda, kemudian ayat berikutnya itu adalah berbunyi bahwa wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ketika dipahami dan lain sebagainya atau dipelajari oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu dekat. Allah memantau bagaimana perilaku kita, bagaimana kita berbicara tentang Al-Quran, bagaimana kita berusaha menafsirkan Quran. Jangan-jangan yang kita tafsirkan adalah salah. Maka mempelajari Al-Quran itu harus dengan para ulama. Para ulama-ulama kita di sini banyak pengajian, di sini banyak majlis dan lain sebagainya. Mungkin para ulama-ulama yang dia tidak menampakkan dirinya, mungkin di sudut sana dan sebagainya, atau di kampung-kampung kecil, bisa ada ulama yang dia memahami bagaimana Al-Quran tersebut dengan baik dan betul. Dia memahami dengan nafsunya. Karena kalau memahami Al-Quran dengan nafsu, maka yang terjadi bukan Al-Quran yang dia pahami, tetapi adalah pemahaman yang salah terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Maka bagaimana kita menganggap bahwa Al-Quran bisa menjadi petunjuk untuk kita, sementara di dalam memahaminya adalah sesuatu yang salah. Maka perlu di dalam memahami makna Al-Quran berguru dan berilmu, yaitu ilmu bahasa Arab misalkan. Contohnya, saya kasih contoh. Dalam bahasa Arab misalkan ada kaidah ma'rifah dan nakirah. Kalau ma'rifah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada sesuatu yang khusus. Kalau nakirah itu ada sesuatu yang umum. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab tahu. Misalkan ustadzun berarti ustadz, siapa aja ustadznya. Tapi kalau al-ustadz, dia adalah ustadz yang kita memang sudah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ma'rifah dan nakirah ketika menyebutkan bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyakum. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya.
kalimat yang digunakan oleh Quran adalah kalimat ma'rifah. Apakah semua orang mencuri dipotong tangannya pada masa tersebut? Tentu tidak. Coba kalau seandainya dia menggunakan kalimat nakirah, ada orang mengambil pulpen, potong tangannya lah. Tidak kan? Maka ulama mengatakan bahwa as-sariqu was-sariqatu, pencuri yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah pencuri yang terbentuk yang memiliki ciri khusus atau syarat dan ketentuan berlaku. Ada yang mengatakan dia harus merampas atau merampok, atau ada kadar tertentu yang menyebabkan dia dipotong tangannya. Bukan hanya itu. Orang ambil pulpen, mencuri gak? Mencuri, gak dipotong tangannya. Beda dengan orang mengambil emas 10 gram atau emas 100 gram misalkan, kan dia ada banget. Oh 100 gram berat gak itu? Merampok secara terang-terangan. Indah Quran tersebut. Atau misalkan kita lihat juga bahwa kalimat Quran ma'rifah dan nakirah, misalkan az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina laki-laki, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah mereka berdua 100 kali. Aduh, ini hukuman berzina masalah. Cambuk 100 kali bisa mati. 100 kali. Kalimat yang dipergunakan Quran luar biasa. Az-zaniyatu waz-zani, menggunakan ma'rifah. Artinya bukan semua penzina yang dicambuk. Karena ketika laki-laki sudah memiliki istri atau perempuan memiliki suami kemudian dia berzina, maka harus dirajam, bukan hanya dicambuk. Nah, ini kalau diterapkan ini, para pelakor, para pebinor perselingkuhan yang terjadi ini kelar semua, ya kan? Maka ya Allah, dari zaman sekarang ini ya Allah, kita melihat status Instagram dan lain sebagainya banyak, ya Allah, ya Allah. Akibat apa? Akibat apa namanya? HP. Dan HP ini akibatnya apa? Jempol jari ya, ibu jari. Scroll, ya kan? Bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan mudarat. Kita kembali kepada indahnya susunan ayat Al-Quran. Bahkan salah satu keindahan Al-Quran, kita memahami makna Al-Quran. Kita coba mengkaji bahwa Al-Quran ini sangat indah. Ketika Allah mengatakan, Man amana billahi wal yawmil akhir, berimanlah barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Allah mungkin menunjukkan bahwa manusia ketika dia beriman dengan Allah, ketika dia melakukan perbuatan apapun di muka bumi ini, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan diawasi oleh Allah. Kemudian dia beriman dengan hari kiamat, dia tahu apa yang dia lakukan akan mendapat balasan dari Allah. Makanya menghadiri majlis tafsir atau majlis Quran, baik itu membaca dan mengkaji Al-Quran, syukur-syukur kita bisa mengamalkannya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Yakin nggak kita Al-Quran sebagai petunjuk? Harus yakin. Kemudian kita sambung lagi, insyaallah beberapa menit lagi, kita sambung lagi bahwa Al-Quran itu namanya lainnya adalah tadi hudan, yang kedua adalah Furqan. Furqan artinya pembeda. Harus ada beda antara orang yang sering membaca Quran dengan orang yang tidak bisa, atau orang jarang membaca Quran, atau bahkan tidak pernah membaca Quran. Harus beda. Apa yang beda? Lakuannya harus beda, akhlaknya juga harus beda, sifatnya juga harus beda. Kalau seandainya orang yang tidak biasa membaca Quran dia pemarah, maka orang yang biasa membaca Quran jangan pemarah. Kalau seandainya orang yang
jarang baca Quran, sholatnya cuma di rumah, ya kan? Tidak jamaah lagi, maka orang yang sering membaca Quran, maka dia harus beda dengan mereka. Dia harus sering datang ke masjid dan dia harus sering berjamaah. Beda. Atau bahkan jika seandainya orang tidak sering membaca Quran, dia sering pegang HP, maka orang yang sering membaca Quran, dia selalu pegang Quran kemanapun dia berada. Orang yang tidak sering baca Quran, ada waktu luang buka Instagram. Orang yang membadakan, orang yang berinteraksi dengan Quran, bedanya adalah dia selalu membaca Quran kapanpun dan dimanapun. Harus ada beda, jangan sampai kita sama. Atau lagi misalkan di ruang kerja, misalkan ada orang yang biasa baca Quran dengan orang yang tidak biasa baca Quran, maka orang yang sering membaca Quran ini harus menjadi contoh atau berperilaku amanah. Jangan sampai dia sama kelakuannya dengan orang yang jarang membaca Al-Quran. Ini yang harus kita terapkan. Tentu jangan sampai pakaian kita juga sama, misalnya sama antara orang yang sering sholat, orang yang sering baca Quran dengan orang yang tidak sholat, orang yang Quran sama. Maka ada harus bedanya. Karena kita harus tahu mana yang hak, mana yang batil. Bahkan orang-orang yang sering membaca Quran itu sangat dianjurkan untuk misalkan datang lebih awal ke masjid. Kalau datang ketika azan itu biasa. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada datang kan itu biasa. Tapi belum azan 5 menit lagi misalkan datang suruh ke masjid, itu yang luar biasa. Beda, harus ada bedanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meyakini Al-Quran sebagai petunjuk dan kita meyakini Al-Quran bisa membawa kita ke surganya Allah, tetapi kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa la hasada illa fisnatain, janganlah engkau iri kepada 2 perkara. Rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang didatangkan kepadanya Quran, wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mendirikan Al-Quran siang dan malam. Dia membaca Al-Quran siang malam, dia mengkaji Al-Quran siang dan malam, atau dia menghafal Al-Quran siang dan malam. Maka kita boleh iri dengan hal tersebut. Bagaimana kita bisa seperti mereka? Kalau seandainya kita tidak bisa, setidaknya kita berdoa, mudah-mudahan salah satu dari keluarga kita seperti mereka. Amin. Mudah-mudahan anak atau kerabat kita seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua disebutkan bahwa rajulun, seseorang yang didatangkan kepadanya malan, rajulun atahu Allahu malan, orang yang diberikan kepadanya harta, banyakkah sedikitkah? Kan hadisnya indah, orang yang diberikan kepadanya harta. Tidak ada hadis tersebut orang yang diberikan kepadanya harta yang banyak. Wa huwa yunfiquhu ana alayhi wa ana anam, dia menafkahkannya siang dan malam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indah hadis tersebut. Dia menceritakan bagaimana Al-Quran, dia mulai bagaimana Al-Quran, orang tersebut sering membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian karena dia sering membaca Quran, disampaikan lagi bahwa dia sering atau seseorang tersebut sering menafkahkan hartanya. Hadisnya tidak ada malan katsira, cuma rajulun atahu malan, banyakkah sedikitkah? Dia kasihkan kepada sesuatu, ya jadi amal syariah. Misalkan dikasihkan ke sumbangan di belakang sini, ya alhamdulillah mudah-mudahan menjadi amal syariah. Kita tidur
walaupun kita tidak ada lagi, maka semuanya insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran khususnya di bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan. Setidaknya di luar bulan Ramadan pun kita tetap terus membaca Quran. Jangan sampai yang kita baca cuma koran nggak ada lagi ya, digital misalkan. Berarti kita juga harus membiasakan membaca Quran. Paling tidak misalkan satu halaman atau satu lembar setiap selesai, paling cuma 5 menit. Apalagi misalkan kita bisa meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu memang kita sediakan untuk membaca Quran. Itu insya Allah kita amalkan dan yakinlah insya Allah hidup kita akan berkah. Karena kebaikan dan amal saleh yang kita lakukan, baik itu daripada sedekah ataupun mengkaji Quran, membaca Quran dan sebagainya yang berhubungan dengan Quran, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal tersebut. Amal tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwa dikatakan bahwa seseorang yang mengerjakan amal saleh, maka pekerjaan amal solehnya tersebut bukan hanya memberi faedah untuk dirinya, bukan hanya memberi faedah untuk dia saja, tapi juga akan memberi faedah untuk keluarga, anak, bahkan harta yang dia miliki. Sering saya menyampaikan cerita ini. Kenapa saya senang dengan cerita ini? Karena cerita ini adalah memotivasi kita. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir. Tahu Nabi Khidir? Tahu ya? Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir masuk ke dalam suatu kota. Wa'amal jidaru fakana likulamaini wa tumaini fil Madinah. Dan di dalam kota tersebut ada rumah yang mau roboh dan di dalamnya ada 2 orang anak yatim. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir ini pertama-tama ketika melihat kapal bagus di sungai dihancurkan, ya kan? Kemudian ada penanam hidup dibunuh. Ini ada rumah hendak rubuh, kayaknya dihancurkan pulang kan? Ternyata Nabi Khidir alaihissalam melihat rumah itu mau rubuh, maka ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena di dalamnya ada 2 orang anak yatim. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ada alasan lagi kenapa Nabi Khidir menegakkan tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, karena di bawah rumah tersebut ada simpanan untuk 2 orang anak yatim tersebut. Ada simpanan orang tuanya. Wa kana abuhuma shalihan, dan bapaknya adalah orang yang saleh. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini menerangkan dengan jelas bahwa orang tua yang saleh, orang tua yang sering menuai kebajikan, baik itu daripada amalan membaca Qur'annya atau amalan zikirnya atau perbuatan baik lainnya, misalkan memberi orang dan lain sebagainya, yang penting amalan soleh kata Ibnu Abbas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya, akan menjaga hartanya dan keturunannya meskipun dia sudah tidak ada. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, khususnya di pertengahan malam terakhir ini, apalagi sampai di 10 malam terakhir nanti berbanyaklah ibadah. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan, kita tidak khatam Quran. Jangan sampai sibuk begawi, sampai sibuk banyak mana jualan lagi, laris manis misalkan di pasar. Berbanyak aja itu Quran. Karena bahwa kalau tidak malam 1 juz misalkan dibaca, insya Allah hidup berkah, insya Allah dengan memperbanyak Al-Quran, baik itu membacanya, mengamalkannya, dan juga
memahami maksud-maksud daripada tujuan Al-Quran. Intinya bersama dengan Al-Quran insya Allah akan mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi manfaat daripada majlis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan hak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah kita dan membuat kita dekat dengan Quran, dan nantinya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat Quran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا وأخواتنا وأخواتنا وأقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا الله اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. سبحانك لا نعمة علينا يا الله، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الناجحين في الدنيا والآخرة. بارك اللهم لنا يا الله في هذه الليلة، وبارك لنا يا الله في أوقاتنا وأعمالنا وأموالنا وعلمنا وكل شيء فينا يا فتاح يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Citra Yerusalem rahimahullah, itulah tadi uraian hikmah malam nuzul Quran 17 Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atau iktibar dari isi tausiah beliau tadi. Dan kami informasikan alhamdulillah dari Abah Nana, beliau lagi di Uzbekistan. Kita tadi siaran langsung melalui streaming, alhamdulillah beliau mendengar. Jadi kami tadi coba untuk mendengarkan Radio Darussalam, alhamdulillah mungkin sudah di negara manapun bisa didengar. Jadi ceramah beliau tadi hari ini didengar Abah Nanang di Uzbekistan, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, berakhir pula acara uraian hikmah malam nuzul Quran juga selama 1440 Hijriah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, dan kami akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada jamaah yang ingin silaturahmi kepada Ustaz Ibnu Fadil. Allah ya Nabi salam alaikum.